Apapun masalah yang kita hadapin, back to the Al-Quran. Ingat, Al-Quran mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, mampu menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Assalamualaikum guys. Bulan suci Ramadan, bulan puasa. Orang nyebutnya udah bulan puasa, spesialis banget. Puasa wajib yang dilaksanakan seluruh muslim di penjuru dunia. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial banget ya. Bulan yang sangat istimewa sekali di mata kaum muslim di seluruh dunia. Karena segala kebaikan sekecil apapun di bulan suci Ramadan ini, pahalanya itu luar biasa, dilipat gandakan, berlipat-lipat. Ada yang mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan semua jenis pintu neraka ditutup rapat-rapat dan semua jenis pintu surga dibuka lebar-lebar, karena dikhususkan untuk muslim muslimat yang menjalankan puasa wajib. Nah, di bulan Ramadan ini juga ada satu malam yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya, sehingga pola pikir umat Islam itu ya, kebanyakan gitu, selalu ngejar nih malam yang sangat istimewa tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau dikumulasikan 83 tahun, sedangkan umur manusia itu paling top banget ya, 63 lah, kayak baginda Rasulullah SAW ya. Nah, usia manusia pada umumnya kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat itu cuma 1,5 jam. Waktu akhirat sama dengan 65 tahun umur manusia di dunia. Jadi usia kita ini singkat sekali ya guys. Apalagi kalau kita hanya melulu memikirkan gimana besok gimana, takut jabatannya dicopot, takut nggak punya kerjaan, takut nggak makan. Astagfirullahaladzim. Ya lumrah sih kalau buat gua, karena pemahaman tentang tauhid itu harus diasah setiap hari gitu ya. Kembali lagi ke Syahrul Ramadan. Nah, Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan turunnya kitab suci Al-Quran itu. Nah, kenapa bulan ini penuh berkah? Lu bayangin deh, begitu bulan Ramadan datang, itu yang namanya trotoar jalan komplek jadi pasar kaget dadakan, takjil di mana-mana bos, dan orang itu berlomba-lomba untuk menyediakan takjil gratis, karena pahalanya itu yang dicari. Siapapun yang lewat, dimanapun kita lewat, pasti ada orang yang membagikan takjil. Istimewa sekali bulan ini. Maaf, orang yang tidak melakukan atau melaksanakan puasa Ramadan saja seperti non-muslim itu ikutan ngambil berkah dari bulan Ramadan ini. Itu nggak masalah, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Kayak gitu ya guys. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan penempaan diri kita. Ya enggak? 11 bulan men. 11 bulan kita tuh all out. Makan ya, makan apa ya, makan segala kita gitu ya. Ya kadang-kadang yang subuhat, yang kadang kita sikat juga gitu. Emosi meledak-ledak juga. Hasad, dengki, iri, takaburi ya, 11 bulan itu. Terutama nih
mata gue nih, mata laki-laki nih. Ngelihat yang jelas haram masih aja dilihat. Nah, di 1 bulan ini kita ditempa untuk nahan semuanya, terutama nahan lapar dan dahaga gitu ya. Sehingga kita bisa berempati kepada orang yang kehidupannya tidak seberuntung kita. Nahan lapar, makan cuma sehari sekali. Ya enggak? Itu pelajaran pertama. Lapar dan dahaga. Orang yang fakir miskin, yang hidupnya pun nggak jelas gitu ya, nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih merasakan seperti itu. Dan yang kedua, kita melatih untuk absorb, menekan emosi kita, ego kita, nafsu kita. Mau marah, mau makan, mau kesel aja kita, ini sayang banget. Bahkan ada sebuah hadis ya, gue juga nggak tahu pasti nih, ini dari Ustadz mana sumbernya, yang membatalkan puasa tanpa uzur yang sangat di dalam Ramadan itu nggak bisa dikodomen, nggak bisa diganti. Sayang banget. Apalagi kita yang masih dikasih kesehatan ya. Orang yang sepuh aja itu pengen banget puasa Ramadan. Saking luar biasa hebatnya ganjaran yang diberikan Allah kepada muslim yang menjalankan puasa Ramadan. Nah, seperti tadi gue bilang, bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Ya, mana disebut ada nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih Penyayang. Begitupun kita. Kalau sahabat-sahabat Rasul baca Al-Quran ya, 1 malam bisa khatam men. Kita nggak perlu kayak mereka. Jauh kita kayak mereka. Kita kadang 1 hari 1 lembar aja beratnya minta ampun. Sampai maaf, ada Al-Quran untuk mas kawin. Masih ada, masih bagus tuh di lemari. Kalau udah jadi mas kawin itu lo harus dipakai. Kalau nggak istri lu ya lu lah sebagai imam. Ngaji, tilawah gitu. Nah, di bulan Ramadan perbanyak tilawah. Even lu 1 ayat aja. Tapi rutinitas, karena Allah menyukai amalan yang sedikit tapi setiap hari. Kalau lu banyak, khatam lu satu juz, khatam lu 1 Al-Quran 1 minggu, tapi besoknya lu panjang lagi. Ya memang nggak sia-sia, tapi semua berproses. Nah, research membuktikan seorang mukmin atau muslim yang rajin membaca Al-Quran habis maghrib atau ba'da sholat maghrib itu meningkatkan intelijensinya 80%, meningkatkan kecerdasannya hingga 80%. Amazing ya. Makanya Al-Quran diturunkan juga sebagai asyifa, penyembuh. Kalau lu stres, ya yang muslim terutama, baca aja Al-Quran, ambil wudhu baca Al-Quran, insya Allah Quran akan memperbaiki diri kita. Dan Quran itu menjadi hujah, menjadi saksi saat di padang mahsyar. Ya kalau nggak percaya lu tanya ustadz aja. Ya. Jadi itu Al-Quran itu obat, guys. Bahkan ada beberapa ayat-ayat itu dipercaya untuk mengobati penyakit yang non lahir ya. Ruqyah sebutannya. Musir gangguan jin gitu loh. Malas banget ibadah. Dan kan baca Al-Quran, lu megang Al-Quran aja malas, ya Allah. Itu gimana ya, maksud kita udah segitu besar gitu loh. Sehingga kita tuh malas berinteraksi sama Al-Quran. Lalu baca aja malas, megang aja malas, bagaimana baca. Al-Quran itu sahabat sejati. Kadang-kadang kita konyol, bangga kita dengan handphone ya, pegang kemana-mana gitu loh, yang bermerek gitu. Kenapa kita nggak bangga dengan kitab suci Al-Quran yang bakalan menjadi teman sejati kita saat di padang mahsyar? Itu saksi loh. Ini khususnya untuk yang muslim di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran. Ya, Quran itu hebat. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan bisa menuntun kematian. Saat orang sudah sakaratul maut, kita bisa talqin Al-Quran. Nuntun biar dia tenang. Menjalankan hari terakhir sakaratul maut.
Dan nggak sedikit juga ya guys, ada beberapa oknum gitu ya yang coba untuk merubah isi Al-Quran. Nggak bisa guys, Al-Quran nggak bisa merubah kita. Ada juga beberapa oknum yang memakai ayat-ayat Al-Quran itu bukan karena tujuan lillah, ngaco gitu ya, maaf nih. Ada yang buat pengasihan lah katanya, pelet gitu. Ada yang buat bikin jimat gitu ya. Ada yang buat pelaris dagang lah, ada yang buat apalah, yaitu sih kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau menurut gue ya lu baca aja udah, lu baca sesuai tuntunan syariat aja, lu tilawahin tiap hari, itu insya Allah isinya itu bisa ngeresap ke sanubari kita. Dan itu juga obat sakit mata guys ya. Kita sering kok berinteraksi dengan Al-Quran, mata kita, dosa mata kita juga hilang, penyakit di mata kita juga hilang. Dan memang ada beberapa ayat-ayat yang dipakai untuk kesehatan tubuh kita, untuk keselamatan tubuh kita, untuk keselamatan dunia akhirat kita. Ada memang. Al-Quran adalah tuntunan, bukan tontonan. Jangan terbalik ya, sinetron itu tontonan, bukan tuntunan. Tapi Al-Quran dan isinya itu adalah tuntunan. Apapun masalah yang kita hadapin, back to the Al-Quran. Ingat, Al-Quran mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, mampu menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, mampu menenangkan pikiran, mampu memberikan solusi dalam hidup, karena Al-Quran adalah solusi umat muslim. So guys, semoga video ini bermanfaat. Ayo mulai baca Al-Quran, ayat demi ayat, sempetin, jangan sisihkan waktu sisanya untuk Al-Quran, tapi penting untuk Al-Quran. Bawa Al-Quran secara fisik kemanapun kita pergi, karena Al-Quran akan menjadi teman kita, saksi kita di nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Oke guys, semoga kita bisa disiplin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendapat 2 pahala bagi orang yang terbata-bata dan belajar. Dan orang yang sudah mahir dan mengamalkannya, itu akan diberikan cahaya ketika nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lengkapnya, silakan kunjungi blog, situs, dan juga YouTube ustadz-ustadz yang berkompeten tentang Al-Quran dan kehebatan dari Al-Quran. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video A Bejo. Semoga memberikan manfaat. Silahkan di-share agar menjadi ladang jariah untuk kita. Tetap jaga kondisi kesehatan, optimalkan doa, jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, sisihkan waktu untuk berolahraga. Sampai jumpa di video A Bejo yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.